cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Ya. Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan. Karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya, sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al-aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nak, kau nanti jadi dokter ya, nak jadi insinyur ya, nak jadi pilot ya, nak jadi pengusaha ya, nak jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain, sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta ambil, ada yang berminat buntel. Paling dia nengokin orang tuanya ya lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin,
ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya.